guys, kenalin nama aku Resya Wahyuningrum Ernawan. Dalam episode pertama ini, kita akan menjelajahi asal-usul kerajaan Bima yang berdiri sejak abad ke-13 Masehi. Raja pertama yang memimpin adalah Sang Bima I, diikuti oleh putranya yaitu Indra Zamrud. Wilayah kekuasaan mereka meliputi Pulau Sumbawa hingga Komodo, menjadikan Bima sebagai kekuatan maritim yang signifikan di Nusantara itu. Selanjutnya, kita akan bahas peralihan Kesultanan Islam. Pada abad ke-17, Islam mulai masuk ke Bima melalui pengaruhan Kesultanan Gua Talo. Perubahan besar terjadi ketika Ruma Tama Batawadu memeluk Islam dan menjadi Sultan Abdul Khair I pada tahun 1620 Masehi. Sejak saat itu, Bima resmi menjadi Kesultanan Islam dengan struktur pemerintahannya yang mengintegrasikan hukum syariah dan lembaga yang ada. Selanjutnya, masa kejayaan dan peninggalan budaya. Kesultanan Bima mencapai puncak kejayaannya di bawah Sultan Abdul Khair Sirajuddin 1640 sampai 1682. Beliau memperkuat peran ulama dalam pemerintahan dan menjadikan Bima sebagai pusat penyebaran Islam di Indonesia di bagian timur. Peninggalan budaya yang masih kita dapat saksikan hingga kini antara lain yaitu yang pertama ada Istana Asim Bojo, dibangun pada tahun 1888. Istana ini berfungsi sebagai museum yang menyimpan berbagai artefak sejarah Kesultanan Bima. Yang kedua ada Masjid Sultan Muhammad Salahuddin, didirikan pada tahun 1737 Masehi dan mengalami beberapa renovasi. Masjid ini menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam di Bima. Yang ketiga ada Mahkota Kerajaan Bima, terbuat dari emas dan berlian. Mahkota ini merupakan simbol kemegahan kesultanan dan kini disimpan di Museum Asim Bojo. Selanjutnya kita akan bahas perjuangan melawan kolonialisme dan warisan budaya. Kesultanan Bima tidak luput dari tekanan kolonial Belanda. Sultan Jamaluddin 1687 sampai 1696 dan Sultan Ibrahim 1881 sampai 1915 dikenal karena perlawanan mereka terhadap penjajahannya. Meskipun akhirnya Kesultanan Bima bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1951, warisan budaya dan semangat perjuangan mereka tetap hidup dalam masyarakat Bima hingga kini. Menelusuri jejak sejarah di masa kini. Hari ini kita dapat menelusuri jejak sejarah Kesultanan Bima melalui kunjungan ke Museum Asim Bojo, Masjid Sultan Muhammad Salahuddin, dan kompleks pemakaman Raja-Raja Bima di Danataraho Bojo. Setiap situs ini menawarkan wawasan mendalam tentang sejarah dan budaya Bima yang ada. Terima kasih telah menyimak jejak sejarah Kerajaan Bima. Semoga kisah ini menginspirasikan dan memperkaya pengetahuan kalian tentang sejarah di Nusantara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!